Perkenalkan, nama saya Kanavaro Lefran Munggalola dengan NIM 20210116. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Manado yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science dari perusahaan Jakarta Smart City. Proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasikan kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif, serta dapat menghubungkan pengaruh perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Pada studi independen berfokus khususnya pada studi data science, yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam gali atau suatu data sehingga menghasilkan data operasi yang dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan hingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science. Bahkan masih banyak mahasiswa yang masih awam dengan bidang data science ini, sehingga pertumbuhan tenaga kerja dalam bidang data science terbilang cukup lambat. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya proyek atau studi independen yang berfokus pada studi data science ini, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bidang data science ini bekerja dan dapat lebih memperdalam lagi dalam melatih keahlian mahasiswa dalam bidang data science sehingga bisa menghasilkan para data scientist yang siap meneruskan tongkat estafet dan mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya. Tujuan diadakan proyek studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambahkan ilmu dan wawasan tentang data science, baik itu dilakukan dalam bentuk teori atau praktik, sehingga mahasiswa mampu mengelola suatu data dan menemukan informasi atau data-data baru. Manfaat dari adanya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, yaitu dapat mendekatkan perguruan tinggi antara usaha dan industri. Dan bagi mitra, manfaatnya adalah adanya masukan, saran, ide, serta gagasan yang dapat menambahkan wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapi oleh mitra. Dalam pelaksanaan pemberian materi, setiap minggunya para mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dari mitra dengan topik sebagai berikut. Waktu pelaksanaan, topik materi yang diberikan: minggu pertama, mahasiswa diperkenalkan bagaimana gambaran umum data, bagaimana data itu visualisasikan, dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberi beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperbanyak referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data. Selain itu, pada minggu ini mahasiswa mulai belajar lebih mendalam tentang data, di mana data itu sendiri memiliki berbagai macam sisi yang dapat dijelaskan secara satu persatu, mulai dari bagaimana cara berpikir tentang data hingga atribut dari suatu data dan tipe data itu sendiri. Minggu kedua, pada minggu ini
gambaran umum teknik data science. Juga diperlihatkan pada mahasiswa bagaimana interpretasi data itu sendiri, bagaimana data science itu diproses, hingga metodologi data science. Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukannya data atau informasi yang baru. Dengan adanya data dapat membuat kita memprediksi data tentang COVID, menganalisis pola kemacetan dan mobilitas, serta pengenalan gambar dan analisis video. Lalu, gambaran umum engineering juga diberikan oleh mitra pada minggu ini. Engineering data dibutuhkan untuk memperjelas bagaimana cara untuk mendesain, membuat, menyimpan, memperkaya, dan serta memproses suatu data. Sehingga lahirlah beberapa kata seperti data collection dan data preparation. Minggu ketiga. Selanjutnya, pada minggu ini, mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu tentang banjir dan tentang corona. Pada minggu ini juga, mahasiswa belajar tentang pengendalian segmentasi penduduk. Diharapkan dengan adanya pengenalan ini, mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografis penduduk hingga melakukan analisis clustering. Minggu keempat. Pada minggu ini, mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur on-premise dan cloud, bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise dilihat mulai dari responsibilitas, hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling hemat energi. Adanya penjelasan ini diharapkan mahasiswa menjadi tahu dalam menggunakan infrastruktur sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain itu, materi terakhir yang diberikan ialah tentang teknik regresi dasar yang berguna untuk mempelajari adanya hubungan antara suatu variabel dengan yang lain, atau dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting pada suatu data. Setelah 4 minggu melaksanakan pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi tentang proyek yang akan dibuat kepada mitra dengan pembagian topik konsultasi sebagai berikut. Waktu pelaksanaan materi konsultasi minggu pertama, konsultasi yang dilakukan adalah untuk mengatur atau menyusun latar belakang masalah pada proyek yang akan dibuat, juga sekaligus menentukan rumusan masalah. Minggu kedua, konsultasi yang dilakukan adalah terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek tersebut, serta pengkoreksian apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Minggu ketiga, konsultasi ini lebih berfokus pada penyempurnaan hasil analisis serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya terlahir dari adanya hasil analisis. Musim keempat dilakukan finalis tugas sebelum dipresentasikan pada ujian akhir. Dan untuk proyek data science yang kami buat bersama saya bersama teman-teman saya, ada Marcelino, Jeremy, Sarah, dan juga Frando. Dengan latar belakang
COVID-19 telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya, COVID-19 ini muncul sebagai pandemi dan sekarang beralih menjadi endemik. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Total kasus di Indonesia hingga 19 Oktober 2022 adalah 6,4 juta kasus dan total kasus di dunia 626 juta kasus. Sejak awal pandemi, data berkembang COVID-19 yaitu data kasus yang terindikasi sembuh, bergejala, meninggal selalu update setiap hari. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemanfaatan data COVID-19 menjadi salah satu indikator untuk mengetahui penyebaran COVID-19. Prediksi jumlah kasus, pengelompokan kasus, maupun klasterisasi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengklasterisasi kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan klasterisasi yang dihasilkan. Lanjut tujuan proyek. Yang pertama, untuk melakukan pengelompokan data pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif, sembuh, dirawat, meninggal, dan self-isolation pada data dengan menggunakan metode clustering serta memvisualisasikannya. Yang kedua, untuk melakukan prediksi pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif, sembuh, dirawat, meninggal, dan self-isolation pada Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode regresi linear serta memvisualisasikannya. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil klasterisasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan metode Cummins. Kedua, bagaimana membuat prediksi kasus COVID-19 menggunakan regresi linear. Yang ketiga, bagaimana hasil visualisasi dari data COVID-19 berdasarkan hasil klasterisasi dan prediksi. Lanjut, konteks data. Data yang kami gunakan diambil dari data COVID-19 harian yang dipublikasikan Jakarta Smart City dengan rentang waktu 1 bulan dan mulai dari tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022. Lanjut, metode penelitian. Yang pertama, kita buat penentuan search question. Lanjut di pengumpulan data, terus pre-processing data yang terbagi dua. Yang pertama ada analisa klasterisasi dengan metode Cummins, dilanjutkan dengan visualisasi hasil klasterisasi, dan yang kedua ada analisa prediktif dengan metode regresi linear, dilanjutkan dengan visualisasi hasil prediksi, terus yang terakhir rekomendasi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode atau model sebagai berikut. Yang pertama, Cummins clustering. Untuk membuat visualisasi, kami memutuskan untuk menggunakan tools Orange dengan metode Cummins clustering dan tabular. Yang kedua, regresi linear untuk membuat prediksi dari jumlah kasus dan korban dari pandemi COVID-19. Regresi linear. Model regresi linear merupakan model yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Model regresi ini
digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara satu dan beberapa variabel bebas atau prediktor terhadap suatu variabel yang terkait atau respon. Cummings clustering. Cummings clustering adalah metode untuk mengkategorikan atau mengelompokkan objek suatu dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup atau jumlah bilangan bulat positif. Ini mendefinisikan sebuah klaster oleh massa yang mewakili min atau dari clustering. Lanjut untuk hasil yang didapat. Klaster data kasus positif per kabupaten atau kota September 2022 berdasarkan hasil klaster data kasus positif COVID-19 per kabupaten atau kota dan bulan September 2022 menunjukkan bahwa klaster 1 mendominasi hasil. Sehingga hal ini menunjukkan jumlah kasus positif di DKI Jakarta kurang dari 40.000 kasus. Lanjut, prediksi data kasus meninggal per kabupaten atau kota. Pada kali ini, sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi data kasus meninggalnya per kabupaten atau kota pada bulan September 2022. Hasil prediksi kasus meninggal tertinggi ada di Kabupaten atau Kota Jakarta Timur hampir 700 kasus. Selanjutnya, prediksi kasus positif mingguan per kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil prediksi kasus positif mingguan per kabupaten atau kota menunjukkan bahwa sumbu Y atau linear regression terbanyak ada di Kabupaten atau Kota Jakarta Timur yang memiliki kasus hampir 50.000 kasus. Lanjut, klaster data kasus meninggal per kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil klaster data kasus meninggal per kabupaten atau kota bulan September 2022 menunjukkan sebagai beberapa di klaster 1 atau C1 atau kurang dari 500 per kabupaten atau kota. Selanjutnya, klaster data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat menunjukkan sebagian besar berada di klaster 1 atau C1. Kurang dari 19.000 kasus positif, sedangkan Kecamatan Kemayoran berada di klaster 2 atau C2 dengan total kasus lebih dari 28.000 kasus. Selanjutnya, kesimpulan hasil klasterisasi secara umum, algoritma Cummings dapat digunakan untuk clustering penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Hasil clustering terbagi menjadi 3 klaster, yaitu yang pertama, klaster 1 adalah kelompok yang jumlah kasus rendah, klaster 2 kelompok dengan jumlah kasus sedang, yang ketiga kelompok dengan jumlah kasus tinggi. Lanjut, prediksi data kasus positif per kecamatan di Jakarta Pusat adalah pada sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi dari kasus positif di sebuah kecamatan pada kota Jakarta Pusat. Hasil prediksi kasus positif tertinggi ada di Kecamatan Kemayoran hampir 30.000 kasus. Hasil prediksi sama dengan hasil yang sebenarnya. Rekomendasi untuk Jakarta Smart City dari hasil klasterisasi dan prediksi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta
menjadi referensi atau rujukan kepada pihak berwenang dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan penyebaran COVID-19. Rekomendasi untuk mahasiswa. Mahasiswa bisa menggunakan atau mencoba metode lain dalam mengembangkan penelitian dari prediksi penyebaran COVID-19 serta mengelompokkan data COVID-19 yang ada. Dengan adanya program, proyek, atau studi independen data science, ini membuat saya lebih memperluas tentang ilmu di bidang data scientist maupun data analitis. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan kali ini, mulai dari bagaimana membuat dashboard di Google Data Studio, bahkan membuat dashboard di software Tableau. Selain memiliki pengalaman di dalam membuat dashboard, program ini juga membuat saya lebih berpikir kritis dan mencoba menyelesaikan suatu masalah. Di program ini, saya dapat merasakan bahwa bekerja dengan teman lain dalam menyelesaikan suatu masalah lebih baik daripada hanya bekerja sendiri. Selain itu, setelah menyelam lebih dalam ke bagian seperti metode atau teknik, saya menemukan lebih banyak lagi metode dan teknik yang kiranya dapat digunakan untuk saya aplikasikan kemudian hari nanti. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.